Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pada siang hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman. Dengan dua nikmat inilah kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Yang saya ingin sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu masih berkenaan dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Memang para nabi itu, para rasul itu merupakan uswatun hasanah, karena mereka itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dalam kehidupan manusia. Namun yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai uswah dua nabi. Yang pertama adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah benar-benar ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri toladan yang baik. Itu pada diri Nabi. Kalau uswah ini, para jamaah sekalian, beda dengan kudwah. Kalau kudwah itu juga suri toladan. Namun kalau kudwah itu dalam satu sisi saja. Tidak semua pada yang ada pada diri Nabi itu menjadi pada diri seseorang itu menjadi contoh. Ada seseorang umpamanya dia dermawan, tapi dalam sisi lain dia pemarah. Itu bukan uswah, cuman kudwah, contoh kedermawanannya saja. Namun pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari A sampai Z, dari hidup, dari kecilnya sampai wafatnya, itu semuanya menjadi uswah, menjadi contoh. Nabi yang kedua yang mendapatkan predikat uswah yaitu Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada bagi kamu suri toladan yang baik di dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka keluarga Nabi besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim sendiri, anaknya Ismail, istrinya Sarah dan Hajar, itu semuanya menjadi contoh dalam kehidupan manusia. Sehingga peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya dijadikan Id, dijadikan hari raya. Di dalam Islam itu ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Namun kadang-kadang kita mensikapi dua hari raya ini salah. Kira-kira bapak-bapak sekalian, mana hari raya besar, mana hari raya kecil?
Apakah yang dinamakan hari raya besar itu hari raya Idul Fitri, apa Idul Fitri atau Idul Adha? Mari kita periksa. Dari sisi takbir saja. Kalau Idul Fitri takbirnya dari sejak terbenamnya matahari malam tanggal 1 Syawal sampai khatib turun dari mimbar itu sudah selesai. Kalau Idul Adha dari sejak malam tanggal 10 Dzulhijjah disunnahkan takbir sampai tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 14 Dzulhijjah. Dan itu dinamakan ayyamut tasyrik, disunnahkan takbir. Kira-kira yang besar mana, Pak? Banyakan mana takbirnya? Banyakan Idul Adha. Biaya yang dikeluarkan kira-kira Idul Fitri dengan Idul Adha besaran mana? Pak, besaran mana kira-kira? Kita ini mensikapi lebih banyak mengeluarkan biaya untuk Idul Fitri. Karena salah mensikapi. Mengeluarkan untuk beli baju, untuk beli makanan, beli ini, beli itu. Padahal biaya wajib untuk Idul Fitri ada mengeluarkan zakat fitrah. Umumnya di kita 35.000. Yang standar. Kalau Idul Adha, biaya yang harus dikeluarkan kalau bagi yang mampu adalah membayar UNH, berangkat ibadah haji. Sekarang sudah 36 juta, namun antrinya puluhan tahun. Dan sedihnya sekarang Saudi tidak menyelenggarakan ibadah haji untuk non-Saudi. Hanya penduduk Saudi saja, diakibatkan virus corona ini. Mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir dan kita semuanya kembali normal. Ibadah normal, masjid normal, pendidikan normal, ekonomi normal, semuanya kembali normal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak berangkat menunaikan ibadah haji, biaya yang harus dikeluarkan minimal adalah memotong ibadah kurban. Kambing yang sedang harganya 3,5 juta atau 4 juta, 5 juta. Sapi harganya 17 juta sampai 50 juta, sampai yang limusin besar. Artinya apa? Idul Adha ini adalah Idul Akbar yang lebih besar. Kenapa kita juga harus peristiwa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dengan keluarganya ini dijadikan Id? Dikarenakan di dalam peristiwa Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya udhiyah sampai menyembelih Ismail itu adalah syarat banyak sekali pelajaran-pelajaran ibrah yang ada di dalam peristiwa keluarga itu. Satu contoh adalah pertama bahwa iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang selalu mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kalau sudah diperintah dari Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah tanpa reserve. Sampai yang tidak masuk akal pun dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena pada hakikatnya Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat mendahulukan mementingkan kecintaannya kepada Allah. Nikah dengan istrinya Hajar, di mana di Irak pada waktu itu tempat kelahirannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang beriman kepada Nabiullah Ibrahim hanya 2 orang. Nabiullah Ibrahim berjuang di situ, hanya berdakwah, hanya yang beriman 2 orang. Semuanya masyarakatnya menyembah berhala, menyembah bulan dan bintang,
menyembah matahari, yang ketiga menyembah rajanya. Semuanya seperti itu, bahkan ayahnya sendiri Azar perajin patungnya. Nabiullah Ibrahim berdakwah. Yang beriman hanya Sarah yang nanti akan menjadi istrinya, dan Lot yang nanti akan menjadi nabi. Hanya dua orang itu saja. Nabiullah Ibrahim akhirnya nikah dengan Sarah. Dengan Sarah ini tidak punya anak selama 86 tahun. Doa terus ingin mendapatkan seorang putra. Lahir seorang putra. Oleh Allah Subhanahu wa taala lahir Ismail dengan pernikahannya dengan Hajar. Baru lahir mereka suruh ditaruh di Mekah. Dari Palestina suruh ditaruh di Mekah. Dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena Allah seakan-akan cemburu. Nabiullah Ibrahim tadinya cintanya kepada Allah takut berpaling, cintanya kepada Allah itu berpaling kepada anak yang diidam-idamkan selama 86 tahun. Dites oleh Allah, apakah benar cintanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah? Dites, lolos. Ditaruh di Mekah. Di Mekah di mana? Pada wadin ghairi dzi zar'in. Lembah yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan. Baru diletakkan di sana, suruh ditinggalkan. Dites oleh Allah Subhanahu wa taala, benar enggak? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ketika Nabiullah Ibrahim dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam ujian, kalimat, bisyara'i, al-awamir wan nawahi, apakah terus dipenuhi oleh Nabiullah Ibrahim? Terus dipenuhi. Makanya berat pada hakikatnya. Nabiullah Ibrahim ketika mau meninggalkan Hajar dengan Ismail, dikejar oleh Hajar. Kalau bahasa Indonesianya Kakanda Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku dengan Ismail di lembah yang kering kerontang ini, tidak ada kehidupan ini? Terus berjalan, dikejar. Baru bertanya Hajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allahu amaraka bihada? Apakah ini engkau atas perintah Allah atau kehendakmu? Nabiullah Ibrahim bukan tipe Bang Thayyib. Tahu Bang Thayyib, Pak? Bang Thayyib cinta kepada keluarga, bukan tipe Bang Thayyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Abang tak pulang-pulang, sepucuk surat tak datang. Itu siapa? Bang Thayyib. Bukan tipe seperti itu, cinta kepada keluarga. Namun kecintaannya ini ketika ada perintah dari Allah, Allahu amaraka bihadza, kata Hajar, apakah ini perintah Allah? Naam, iya. Idzan, ini seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang keyakinan tauhidnya kepada Allah hebat, yang tawakalnya kepada Allah luar biasa, yang dididik oleh suaminya dengan iman, dengan tauhid yang kuat. Idzan Allahu la yudayyi'ana. Kalau itu atas nama perintah Allah, tenangkan Anda Ibrahim, kita ini, saya dengan Ismail dijamin oleh Allah, Allah tidak akan membiarkan kami. Pulang. Dapat 4 tahun, suruh jenguk lagi. Jenguk hanya lihat dari jauh. Tidak sampai berjumpa dengan Hajar. Karena Nabiullah Ibrahim selalu ingat terus. Suruh pulang lagi. Sekitar umur belasan tahun, falamma balagha ma'ahu sa'ya, datang lagi Nabiullah Ibrahim. Ketika datang berjumpa dengan Ismail, suruh disembelih. Itu pun pelajaran ini, bahwa peristiwa penyembelihan Nabiullah Ismail alaihissalam ini menunjukkan bahwa cinta kepada segala sesuatu selain Allah, itu yang Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mendahulukan cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada anak yang diidam-idamkan. Ini pelajaran yang pertama, bahwa cinta kepada Allah itu harus lebih dari segala-galanya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala
Kalau kita ini mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu akan diganti dengan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelih, akan langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti Nabiullah Ismail ini dengan seekor kambing domba. Dan ketaatan Nabiullah Ibrahim membuahkan berkah yang luar biasa. Mekah yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabiullah Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku letakkan keluargaku di lembah yang tidak ada kehidupan ini. Setelah itu, doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuq ahlahum minas thamarat. Itu semuanya doanya Nabiullah Ibrahim. Seperti apa Mekah sekarang? Itu adalah berkah doa dari orang-orang soleh. Jadi Idul Adha yang terus diulang-ulang setiap tahun ini, bahkan nanti sampai hari kiamat ini terus berulang dalam syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini syariat Nabiullah Ibrahim dan teruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam peristiwa ini begitu syarat dengan pelajaran-pelajaran yang kita harus terapkan, harus diimplementasikan dalam kehidupan ini. Kalau cinta kepada Allah kita dahulukan daripada cinta segala sesuatu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan daripada segala sesuatu, insyaallah kehidupan ini akan memberikan keberkah dalam kehidupan. Inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.